Tapi kita of all people, of all Muslim, kita of all people, alhamdulillah lahir Islam. Kita of all Muslim, alhamdulillah on the right path, berada di atas jalan yang hak, berada di atas jalur yang hak, jalur yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Materi yang ada pada kita kesempatan kali ini adalah perkuliahan dari Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah. Judul perkuliahan tersebut, judul aslinya adalah Ahammu As-Salafiyyah, Ahammu Qawaidiha wa Dhawabitiha. Ya. Tentang Salafiyah atau Salafism. Ya. Salafisme. Ahammu Qawaidiha wa Dhawabitiha. Serta kaidah-kaidah terpenting dan juga ketetapan-ketetapan besarnya. Ya. Hakikatnya perkuliahan ini berisi materi tentang bagaimana salafiyah, bagaimana sistem atau metode beragama ala salafus saleh itu seperti apa sih. Kemudian berbicara juga tentang bagaimana hukumnya seseorang mengambil jalan beragama tersebut, gitu, ya. Mengikuti metode beragama tersebut yang datang dari para salafus saleh itu bagaimana, hukumnya apa. Dan kemudian keuntungan-keuntungan bagi mereka, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan bagi mereka yang mengambil jalan tersebut di dalam beragama. Sebaliknya juga berbicara tentang kerugian-kerugian, ya, kecelakaan-kecelakaan bagi mereka yang berpaling dan meninggalkan jalan para salafus saleh di dalam beragama. Setelah itu beliau rahimahullah berbicara tentang di antara undang-undang besar, di antara rambu-rambu besar manhaj ini yang dimana seseorang tidak boleh melanggarnya. Yang apabila ia melanggar hal tersebut dikhawatirkan, ia terkena ancaman orang-orang yang berpaling dari jalan salafus saleh. Ya, sebenarnya perkuliahan ini berbicara tentang nilai-nilai itulah. Ya, kemudian kuliah tersebut sebagaimana biasa ditafrigh, dituliskan. Ya, dari perkuliahan tersebut audionya diambil kemudian dituliskan. Ya, kami mendapatkannya alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian dibantu oleh saudara kami Hafs, ya, untuk menerjemahkannya alhamdulillah. Nah ini terjemahan cepatnya, terjemahan cepatnya. Kemudian kami lihat pentingnya materi ini untuk disampaikan dan menguatkan pondasi manhaj kita, ya, sama-sama menguatkan pondasi manhaj kita. Dari situ Anda melihat untuk membahas juga materi ini sebagai selingan dari materi yang rutin berjalan pada kita, ya, insyaallah. Baik, kita mulai. As-salafiyyatu, ya, salafiyah, salafiyah yakni salafisme, pemahaman ala salaf, ya. Ahammu qawaidiha wa dhawabitiha. Kaidah-kaidah terpenting dan ketetapan-ketetapan besarnya. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah. Syekh membuka perkuliahannya seperti biasa dengan khutbatul hajah, kemudian membukanya juga dengan ungkapannya, fayus'iduni fi hadhihi al-lailah lailatul arbi'a fil 20 min syahr dzil jum'ah dzil hijjah min 1427 an altaqi bi ikhwani tullab al-ilmi min al-Maghrib min baldah Agadir. Nah, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya, perkuliahan ini disampaikan beliau
malam ke-24 dari bulan Dzulhijjah tahun 1427 Hijriah. Ya, di mana perkuliahan ini beliau sampaikan di negeri Maroko, Maghrib, Maroko, ya, di kota Agadir. Nah, perkuliahan ini beliau sampaikan di sana. Likai atahaddath fi muhadarah sari'ah insyaallah. Ya, agar aku dapat sampaikan perkuliahan singkat di sini insyaallah anis salafiyah, tentang pemahaman salaf, wa ahammu qawaidiha wa dhawabitiha, dan juga kemudian tentang kaidah-kaidah inti dan ketetapan-ketetapan intinya, ya. Dan kemudian ra'aitu an takuna hadhihi al-muhadarah fi arba'ah anasir. Aku melihat, saya perkuliahan ini bisa kita bagi menjadi 4 pokok pembahasan. Nah, seperti biasa kalau kalian ingat, materi-materi yang datang dari Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah, selalu beliau hafizahullah menyebutkan dulu kerangka perkuliahannya, ya, kerangka perkuliahannya, yang dengan itu seseorang punya gambaran dulu tentang peta pembahasan yang akan disampaikan, ya. Perkuliahan ini terdiri dari beberapa unsur, yakni jadi beberapa pokok pembahasan. Al-unsur al-awwal fi makna as-salafiyah. Unsur yang pertama tentang makna salafisme. Ya, makna apa sih salafiyah? Apa sih pemahaman salaf itu apa? Al-unsur ats-tsani, unsur yang kedua atau pokok pembahasan kedua tentang fadlu salafiyah wa hukmu man akhadha biha, keutamaan pemahaman salafus salih ini. Dan juga hukum mereka yang mengambil jalan tersebut. Apa hukumnya mengikuti metode beragama ala salafus salih tersebut? Itu hukumnya maksudnya. Al-unsur ats-tsalits, kemudian pokok pembahasan ketiga tentang zikru ba'di atba'iha wa a'immatiha, tentang penyebutan sebagian orang-orang yang mengikuti metode salaf ini siapa aja, dan juga imam-imam yang berada di atas metode salafus salih ini siapa aja. Al-unsur ar-rabi', pokok pembahasan yang keempat, berbicara tentang baru kaidah-kaidah umum dan ketetapan-ketetapan, ya. Berbicara tentang qawaid ammah wa dhawabit tata'allaq bis salafiyah. Kaidah-kaidah umum dan ketetapan-ketetapan, ya, syarat-syarat yang berkaitan dengan metode salafiyah di dalam yakni metode salafus saleh di dalam beragama. Tayyib. Kita udah paham? Kita udah dengarkan? Materinya kira-kira demikian, ya. Peta pembahasannya itu demikian, kerangkanya demikian, ya. Baik, kita lanjutkan. Fa'aqulu musta'inan billah, maka aku katakan seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-unsurul awwal, unsur yang pertama, pokok pembahasan pertama, makna as-salafiyah. Tentang makna salafiyah. As-salafiyatu ma'khudhatun min as-salafis salih. Wal muradu bis salafi as-sahabatu alaihim ridwanullahi wa tabi'ina wa atba'ihim. Nah, untuk yang ngikutin mau diharokatin silahkan Anda bacakan. Ya. Seperti biasa Anda taruh di sini teks Arabnya juga, dan juga kita kasih terjemahannya, ya, untuk membiasakan kita dengan bahasa aslinya, ya, dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, ya. Dan seperti biasa Arabnya gundul dengan tujuan supaya kalian botak, ya, gitu. Pada puyeng. Jadi nanti kalau mau dengerin, mau harokatin, ikutin aja, ikutin. Baca dari Arabnya, ikuti aja. Ya, kalau mau harokatin, tafadhal. Kami bacakan ini, ya. As-salafiyyatu ma'khudhatun min as-salafis salihi. As-salafiyah itu diambil dari as-salaf as-salih. Makna salafiyah nih diambil dari as-salaf as-salih. Dan yang dimaksud dengan salaf as-salih adalah para sahabat alaihim ridwanullah, juga para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wa ma'na as-salafiyah, dan kemudian makna salafisme atau pemahaman salaf, maknanya adalah hiyal akhdhu bima kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa fahmud dini ala tariqatihim. Yaitu di mana seseorang mengambil jalan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atas jalan tersebut. Kemudian memahami agama
sesuai dengan sebagaimana metode mereka, metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam memahami agama. Artinya begitu, ya. Idzan naqul, maka kami katakan, makna salafiyah, makna salafism di sini, makna pemahaman salaf, al-akhdhu lima alaihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu wa fahmu ad-din ala tariqatihim, hadhihi hiya salafiyah. Wa hadha ta'rif ma'khudun min qawli Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, definisi ini itu diambilnya dari mana? Dari sabda Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Kesemua golongan tersebut berada di neraka kecuali hanya satu golongan. Qil, man hiya ya Rasulullah? Kemudian dikatakan kepada Rasul, ditanyakan, siapa mereka ya Rasulullah? Yani siapa satu golongan yang terselamatkan tersebut ya Rasulullah? Qal, Rasul pun bersabda, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Tuh, yaitu golongan yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Ya? Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Wa jaa fil hadits al-akhar, dan juga datang keterangan di dalam hadis yang lain, min hadits al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dengan sanadnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, lamma qala, ketika Irbad bercerita tentang hadis perpisahan, hadis wada'. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulubu wa dharifat minha al-uyunu. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebuah mau'izah, yakni tausiah yang begitu menyentuh hati, membuat hati manusia yang hadir pada saat itu bergetar darinya dan mata manusia yang hadir berkaca-kaca darinya, ya. Faqulna ya Rasulullah, pada saat itu kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', kok seolah-olah itu adalah mau'izah, tausiah yang disampaikan oleh seseorang yang hendak pergi meninggalkan kita, ya. Fausina, maka wasiati kami ya Rasulullah. Wasiat, ya, wasiat yang ini berikan kami sebuah pesan yang menjadi main point, pesan penting yang kami, sebuah nilai yang nanti kami berpegang teguh kepada nilai tersebut sepeninggalmu. Itu artinya wasiat. Fausina, maka wasiati kami ya Rasulullah. Qal, Rasul pun bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wa ta'ah, senantiasa mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, kalaupun yang berkuasa atas kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Wa may ya'ish minkum, dan barang siapa yang hidup di antara kalian, yakni ba'di, sepeninggalku kelak, fasayara ikhtilafan katsira, maka kelak ia akan melihat banyaknya terjadi perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah, yakni nilai tersebut, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin tersebut, pegang teguh-teguh, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi geraham, yakni pegang teguh kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam beragama. Ya. Famin hadzal hadits wa min al hadits alladhi qablah, maka dari hadis tersebut juga dari hadis yang sebelumnya, jaa ta'rifus salafiyyati, datanglah definisi makna salafiyah, ya, makna pemahaman salaf di dalam beragama. Idzan ma'naha al-akhdhu bima alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa fahmu ad-din ala tariqatihim ridwanullahi alaihim. Ya. Itu ketika seseorang memilih gaya beragamanya sesuai dengan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya. Radhiyallahu anhum. Itu salafiyah. Jadi pemahaman salafiyah adalah pemahaman sebuah metode beragama yang sesuai sebagaimana keterangannya atau ajarannya yang datang dari salaf as-salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut
tabi'in. Karena mereka lah yang beragamanya, yang cara beragamanya tepat sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seseorang mengikuti metode salafiyah, artinya seseorang mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Metode beragamanya ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat salafus saleh. Gitu. Karena apa? Ketika Rasul katakan Islam kelak menjadi 73 golongan, itu terpecah. Maknanya apa? Nanti kelak banyak kaum muslimin, namun gaya dan metode agama mereka berbeda-beda satu sama lain. Menjadi sekte-sekte. Sehingga seseorang yang mencari jalan keselamatan, tentu dia akan bertanya-tanya, kalau gitu, mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Mana yang lebih tepat beragamanya yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, tentunya Rasul memberikan jawaban itu. Ya kan? Nah, yang satu kelompok lah itu yang terselamatkan dari yang lain yang terancam mereka masuk neraka. Satu kelompok itu adalah sebuah kelompok yang beragamanya sesuai sebagaimana gaya Rasul di dalam beragama dan para sahabat beragama radhiyallahu anhum ajmain. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Tuh. Ya. Dan dari situlah diambil mana? Diambil definisi salafiyah. Ya. Sebuah pemahaman beragama yang menisbahkan pemahamannya, mengambil petunjuknya dari salafus saleh radhiyallahu anhum. Memahami Al-Quran, hadis, berakidah, beribadah, bermuamalah dan lain-lain, semua aspek beragamanya mereka ambil petunjuknya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itu salafiyah maksudnya. Ya. Dan dari sini juga kita mesti pahami sedikit. Ketika disebutkan umatku kelak terpecah menjadi 73 golongan, kesemuanya berada di neraka. Kecuali hanya satu golongan. Nah, apakah maknanya kemudian mereka yang mengambil cara beragama lain yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, kita katakan mereka adalah ahli neraka? Lah, tidak demikian. Awas. Sehingga si Fulan bin Fulan di antara tetangga kita, awamul muslimin, misal Fulan bin Fulan meninggal dan dia metode beragamanya nggak sesuai dengan kita. Kemudian kita hukumi, oh berarti dia penduduk neraka? Lah, awas. Nas demikian sekali lagi. Nah, ini kaidah yang besar. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah akidah kita nih. Nusus al-wa'id, nas ancaman demikian. Ini kan di neraka itu kan ancaman ya. Nas ancaman demikian, kita menerapkannya gimana? Kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Insya, kalau Allah mau, aqabah, Allah hukumkan kepadanya sebagaimana diancamkannya. Wa insya, dan kalau Allah mau, ghafarah, Allah ampuni baginya. Nas ancaman, ini penerapannya adalah kita serahkan kepada masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita menghukumi demikian di dunia, enggak. Yang ada kita menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dari ancaman-ancaman tersebut, fungsinya agar mengarahkan manusia ke arah yang hak. Ya, demikian. Juga seorang mukmin, muslim, mati dia dalam keadaan dosa besar. Banyak melakukan dosa besar, dan kemudian dia belum bertaubat darinya. Tapi dosa besarnya bukan dosa kesyirikan, awas. Bukan kesyirikan, maka kita katakan, ya, apakah dia di neraka atau di surga? Nggak boleh kita ngomong begitu. Nggak boleh kita menentukan yang gaib. Kita katakan yang demikian, kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Dan kalau Allah mau hukum sebagaimana diancamkannya, maka Allah hukum sebagaimana diancamkannya. Dan tetap Allah maha adil. Ya, nggak ada yang bisa membantah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu cara memahami nas ancaman. Jadi ketika kalian membaca nas demikian, oh semuanya berada di neraka kecuali hanya satu golongan. Wah, bapak sama ibu gue nih nggak ngaji nih, waduh, terus meninggal. Berarti dia tuh, jangan yang kagak-kagak loh. Jangan coba-coba menghukumi sesuatu tanpa ilmu. Ya,
Jangan. Kita sampaikan. Takut-takutin manusia, tarhib ini manhaj dakwah, targhib dan tarhib ini manhaj dakwah. Tapi menghukumi kepada individu tertentu, si fulan bin fulan berarti demikian, enggak, panjang itu urusannya. Ya? Itu cara memahami nas-nas wa'id, nas-nas ancaman. Zain? Sampai situ bisa difahami ya? Sampai situ insya Allah bisa difahami. Walidzalika nastati an naqul. Maka dari situ bisa kita katakan bahwasanya anna salafiyah, bahwasanya salafisme ini, pemahaman salaf ini tumathil al-Islam as-sahih. Itu merupakan Islam yang sahih, Islam yang benar. Ya, metode salafiyah di dalam beragama adalah sebuah metode beragama yang merealisasikan nilai-nilai Islam yang benar. Itu Islam yang benar itu. Wal Islam al-musaffa wal Islam alladhi huwa tariqatu ahli sunnah wal jamaah. Metode salafiyah ini adalah Islam yang musaffa, yang murni. Ya? Yang masih murni. Wal Islam alladhi huwa tariqatu ahli sunnah wal jamaah. Dan metode berislam ini adalah merupakan metode berislamnya para ahlus sunnah wal jamaah. Walladhi huwa tariqatu salafus salih. Yang dimana metode beragama ahlus sunnah adalah metode beragama ala salafus salih. Walladhi huwa la isma lahu illa dhalik. Yang tiada nama lain yang layak kecuali hal tersebut. Yani ahlus sunnah wal jamaah. Berarti salafiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling layak dibilang ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang beragamanya, cara beragamanya, metode beragamanya, ibadahnya, akidahnya dan lain-lain lebih sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Mereka yang lebih layak menyandang gelar ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kaum-kaum yang mengaku ahlus sunnah, namun mereka melakukan, meyakini, mensyiarkan hal-hal yang mereka sadari itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan inovasi-inovasi, buatan-buatan manusia. Ya? Lamma tasma' ar-rajul yaqul ana ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini namanya juga perkuliahan ya, namanya juga perkuliahan. Kadang Syekh bercampur bahasanya dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang enggak terlalu fusha ya, tapi kita coba terjemahkan sebisa mungkin. Lamma tasma' ar-rajul yaqul. Nah, ketika kau mendengar seseorang berkata, ana ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Aku berada di atas metode ahli sunnah wal jamaah. Au yaqul ana muslim. Atau ia berkata, aku adalah seorang muslim, Islam salim minal bid'ah, dengan bentuk keislaman yang terselamatkan dari segala bentuk bid'ah-bid'ah. Au hina ma yaqul, atau ketika seseorang berkata, ana ala tariqati ahlil hadith, aku berada di atas jalan para ahlul hadith, fahuwa ya'ni, maka dimaksudkan dari perkataan-perkataan tadi, ungkapan-ungkapan tadi, maknanya adalah manhajahu, tuh, metode beragamanya, manhajnya. Oke? Okay? Mabniyun 'alal akhdhi bima 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ya, metode beragamanya itu dibangun di atas, oke? Berkesimpulan dari keterangan-keterangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim wa fahmuddin ala tariqatihim. Mereka memahami agama itu sesuai dengan metode para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hadhihi hiyas salafiyah. Itu dia salafisme maksudnya. Wa hadza ma'naha. Demikianlah makna salafiyah. Sudah semakin clear, semakin jelas ya makna salafiyah. Dan di situ disebutkan tadi di antara penamaan-penamaan salafiyah tadi, di antara penamaan-penamaan salafiyah tadi juga, di antara penamaan-penamaannya yang memang datang riwayat menegaskannya dan atau berjalan pada umat, penamaan kelompok tersebut, kelompok yang mengikuti beragamanya, mengikuti beragama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, penamaannya itu banyak. Oke? Okay? Di antaranya jelas disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya, disebut ahlus sunnah kenapa? Mereka mengikuti keterangan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wal jamaah, dan mereka bersatu di atas metode yang datang dari sunnah Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang dibilang ahlus sunnah. Nah, ini poin lagi. Oke? Okay? Semua ngaku ahlus sunnah enggak? Semua ngaku ahlus sunnah, tapi terbatalkan pengakuan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti metode salafus saleh di dalam beragama. Jadi gini, kita diperintahkan tauhid, mentauhidkan Allah. Oke, tidak bisa seseorang
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah maksud kecuali dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seseorang mengikuti beneran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hak kecuali dengan cara mengikuti jalan para salafus saleh. Tuh, ini sepaket, nggak bisa lepas. Sebagian kaum yang lain mengaku kita ahlus sunnah, tapi berpaling dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka hakikatnya mereka terjauhkan dari sunnah. Ya, jadi di antara penamaannya kelompok yang terselamatkan tersebut ada satu ahlus sunnah. Disebut juga al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan. Karena apa? Dia adalah satu kelompok dari 73 kelompok yang terselamatkan kan, 72 di neraka dan satu di surga. Nah, satu kelompok ini terselamatkan dari situ. Di antara penamaan ahlus sunnah ini al-firqah an-najiyah. Di antara juga penamaan ahlus sunnah ini ahlul athar atau ahlul hadis. Ahlul athar atau ahlul hadis. Ketika dibilang ahlul hadis, bukan artinya jagonya hadis, bukan itu artinya di dalam hal ini ya. Di antara makna ahlul hadis itu juga maksudnya orang yang jago menguasai banyak hadis dan bisa meneliti sanadnya dan lain-lain, itu ahlul hadis juga sih. Cuman di dalam hal ini maksudnya bukan itu. Yani mereka yang beragamanya mengikuti keterangan yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tuh, gaya beragamanya ngikutin itu, nggak ngikutin rasio, nggak ngikutin ro'yu. Ketika tersebar ro'yu itu pemikiran-pemikiran, ide-ide manusia yang akhirnya seringkali mereka berkesimpulan, bikin conclusion, kesimpulan-kesimpulan yang nggak ada keterangannya dari Allah, nggak ada juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani bilang Al-Quran makhluk. Padahal nggak ada keterangan atau ketegasan ini dari Allah, tidak ada juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nggak ada juga dari para salafus saleh. Berani bilang bahwasanya tangan Allah artinya kekuasaan, tuh mentakwil. Tuh berani bikin kesimpulan ini. Padahal nggak ada keterangannya, lah dari Allah, tidak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari sahabat. Apa yang menjadi patokan mereka apa sampai berkesimpulan begitu apa? Ro'yu, rasionya ini yang akhirnya dimasukin dan dibisikkan oleh syaitan. Oke, pemikiran-pemikiran busuk yang akhirnya menyimpangkan manusia dari hak ini. Oke? Nah, kita membedakan diri dengan mereka. Kita beragamanya nggak begitu. Kita beragama sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang dari salafus saleh, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan riwayat itu. Makanya dari situ disebutlah ahlus sunnah juga ahlul hadits wal athar. Ya, kita memuliakan akal, kita muliakan, tapi kita tempatkan pada tempatnya. Untuk mengikuti keterangan yang datang pada nas, pada ayat dan hadis-hadis dan pada Quran dan sunnah. Bukan untuk membantahnya atau membuat hal baru yang nggak ada keterangan dari Quran atau dari sunnah. Kita muliakan, tapi kita taruh di tempatnya. Oke? Adapun mereka lebih mengutamakan akal justru. Ketika datang ayat-ayat atau hadis-hadis yang nggak bisa menerimanya akal mereka, mereka takwilkan sebisa mungkin, mereka palingkan maknanya supaya sesuai dengan konsep akal mereka. Nah, dengan itu mereka justru lebih mengutamakan akal daripada ayat-ayat dan hadis-hadis, daripada wahyu. Gitu. Ya? Di antara juga penamaan ahlus sunnah at-taifah al-mansurah, ya kan? Di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus mereka menegaskan kebenaran, ya. La yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum. Mereka tidak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari mereka, yakni minal kufar, dari orang-orang kafir. Tidak juga mereka gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka, menghadzal mereka. Okay? yakni dari golongan kaum muslimin sendiri. Hatta ya'tiya amrullah, terus mereka bertahan demikian hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keterangan dari keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sehingga datang ajal mereka, mereka sabat bertahan di atas hak tersebut. Ya, di antara nama-nama Ahlus Sunnah adalah kelompok ini, At-Taifah Al-Mansurah, ya, kelompok yang dimenangkan. Jadi banyak penamaannya. Di antara penamaannya juga ini tadi Salafiyah atau Salafiyun. Ketika dibilang Salafiyah, berarti kita lagi ngomongin metode pemikirannya. Tuh, Salafiyah. Orang-orangnya, para pengikut, orang-orang yang mengikuti metode itu para Salafiyun. No. Kalau seorang Salafi, seorang rame Salafiyun. No, gitu. Ya, orang-orangnya. Tapi pemikirannya Salafiyah. Salafiyah itu tadi. Ya, pemikirannya itu. Ya.
Dapat difahami saya sini. Ya sama tak, kalau ada pada sebuah nama, biasanya diantara maknanya isme. Misalnya demokratisme, pemahaman demokrasi. Demokratiyah, tuh. Almaniyah, tuh. Ya kan? Ishtirakiyah, tuh. Sosialisme, komunisme, itu. Isme kan artinya faham kan? Ya sama tak itu diantara maknanya itu, diantara penggunaannya itu. Ya. Dapat difahami itu ya? Maka ketika dia seseorang bilang, aku muslim, seorang muslim yang di atas keislaman yang murni, yang terbersihkan dari segala macam bid'ah-bid'ah. Tuh. Aku seorang sunni, aku seorang ahlu sunnah, aku seorang salafi. Begitu? Maka mana dari ungkapan-ungkapan semua situ, maknanya adalah ia adalah seseorang yang metode dia di dalam beragama mengikuti pemahaman salafus saleh. Artinya demikian, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Al-unsur ats-tsani, udah paham kita makna salafiyah? Diambil dari mana? Oke, penamaan Ahlus Sunnah apa aja? Zen? Disimpulkan dari mana? Definisinya seperti apa? Udah kita pahami insyaallah ya, cukup. Masuk ke unsur ats-tsani. Unsur yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua. Fi fadli salafiyah wa hukmu man akhadha biha. Keutamaan pemahaman ini, keutamaan pemahaman salaf dan hukum mengikutinya. Apa hukumnya seseorang beragama dengan pemahaman salaf ini? Zain? Amma al-unsur ats-tsani wa huwa fadluha wa hukmu min al-akhdhi biha. Adapun unsur yang kedua, pokok pembahasan kedua, yaitu hukumnya. Apa? Keutamaannya, keutamaan mengikuti metode pemahaman salafus saleh ini, dan juga hukum bagaimana seseorang mengikuti metode pemahaman ala salafus saleh. Hukumnya apa? Yang diwajibkah, sunnahkah, apa haramkah gitu. Ya? Baik. Aqul idza tabayyana anna salafiyyah hiya al-islam as-sahih, maka aku katakan, kata Syekh hafizahullah, apabila telah jelas bagi kita bahwasanya salafiyah tersebut adalah al-Islam as-sahih, Islam yang sahih. Wa hiya ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah, yang merupakan metode para ahlus sunnah wal jamaah di dalam beragama. Wa hiya tariqah ahlil hadis, dan juga metode para ahlul hadis. Idzan naqul, maka kita katakan min fadlis salafiyah, di antara keutamaan salafiyah, anna man akhadhaha, bahwasanya barang siapa yang mengambil metode tersebut, memilih metode tersebut bagi dia, untuk dia beragama, wasara 'alaiha, dan berjalan di atas jalan tersebut, sara 'alal Islam as-sahih, dengan itu ia berjalan di atas Islam yang tepat, Islam yang benar. Wasalima min turuq ahli ibtida, terselamatkan ia dari jalan-jalan para innovators, para ahli bid'ah. Wa min turuq ahli iftiraq, terselamatkan dia dari jalan-jalan para kaum-kaum yang menjadikan perpecahan dan perselisihan, ya. Wa turuq ahli ikhtilaf, wa kana islamuhu, dan dengan itu jadilah keislaman orang tersebut ala tariqah sahihah, berarti keislaman yang berada di atas metode keislaman yang benar. Ya makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ya. Metode keislaman yang merupakan gaya beragama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa min fadli hadhihi tariqah, dan juga di antara keutamaan metode salafiyah ini, annaha tamtathilu ma amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang dengan mengambil jalan ini, dengan itu ia merealisasikan apa yang telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad qala alaihi salatu wassalam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kama fil hadits sabiq, sebagaimana di hadis yang telah kita sebutkan, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalian nanti yang hidup, kalian nanti yang masih hidup, kelak ia akan banyak melihat banyak yang terjadi perselisihan, ya, perpecahan. Fa'alaikum bisunnati, maka yakni ketika itu terjadi, pegang teguhlah oleh kalian, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis wada' ini, permasalahan yang akan kalian hadapi, dan kemudian langsung disebutkan solusinya.
Dan kemudian setelah itu baru Rasul sebutkan apa sih sebab terjadinya permasalahan tersebut. Disebutkan permasalahan, disebutkan solusinya, dan kemudian disebutkan sebab yang menjadikan permasalahan tersebut supaya kita hati-hati dari sebabnya itu. Oke? Yang menjadikan permasalahan tadi disebutkan oleh Rasul, kalian yang hidup nanti sepeninggalku, kelak akan banyak melihat terjadinya perselisihan, perpecahan. Tuh permasalahan, terjadinya banyak perpecahan, perselisihan. Solusinya, alaikum bisunnati. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyyin, yang senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, sepeninggalku. Abdu alaiha bin nawajiz. Pegang teguh. Gigit kuat-kuat dengan gigi geraham. Ya kan? Nah, ketika yang menjadi solusi, kita dapat mengenali penyakit dengan mengenalin obatnya. Begitu loh. Yang menjadi solusinya adalah pegang teguh sunnahku. Tuh, itu solusi. Berarti penyakitnya apa? Lawannya sunnah apa? Nah, makanya disebutin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhin deh perkara-perkara muhdats. Dapat ya? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Dapat ya? Serangkai enggak tuh? Jadi itu keutamaan salafiyah, ya. Mereka yang mengambil jalan metode salafiyah berarti mereka tepat, alhamdulillah, berada di atas hidayah dan kemudian berada di atas petunjuk yang hak, berada di atas Islam yang benar. Dari keseluruhan cara berislam yang 73, metode berislam masing-masing berbeda satu sama lain, ya kan? Dan semuanya akan mengatakan bahwa mereka di atas hak, mereka ahlus sunnah, mereka ngikutin Quran dan hadis, semuanya akan mengakui itu. Dan mereka yang berada di atas jalan salafus saleh, alhamdulillah, mereka lah yang tepat. Mereka lah yang berada di atas kebenaran. Maka hidayah kepada manhaj ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Sehingga para salaf berkata, ni'matan, ada dua nikmat yang aku dapatkan, la adri ayyuhuma a'zam min ghairiha. Aku nggak tahu yang mana yang lebih besar satu daripada yang lainnya. Aku dapat dua kenikmatan terbesar dalam hidupku, dan aku nggak tahu gedean mana satu sama lain dari dua ini. Yang pertama, aku dilahirkan dalam keadaan Islam. Yang berapa banyak manusia yang akhirnya mereka menjadi kafir, karena apa? Qadarullah dilahirkan dari bapak dan ibu yang kafir, dari lingkungan yang kafir. Akhirnya nggak dapat agama yang hak, sehingga matilah ia di atas kekafiran. Atau mungkin sempat mencari agama, tapi nggak dapat juga. Matilah dia di atas kekafiran tuh. Kita udah dapat modal lebih duluan. Dari lahir udah Islam. Itu udah modal lebih. Ini kenikmatan terbesar. Sehingga kita nggak usah nyari agama lain. Sehingga kita punya hak. Dengan tauhid kita dan ittiba kita punya hak untuk berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselamatkan dari neraka. Karena agama Islam ini yang kita pilih. Itu nikmat yang pertama. Yang kemudian, nikmat yang kedua, aku diberi petunjuk kepada manhaj yang hak ini, pola berislam yang hak. Sementara kebanyakan kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin, berada di atas kekeliruan. Di mana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati." Dan dia adalah as-sadiq al-masduq. Dan Rasul adalah seseorang yang senantiasa jujur, terpercaya, dan gak bakalan berdusta. Dan dia mengatakan yang hak. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kesemuanya di neraka. Kecuali satu. Dan beliau tak berdusta. Berarti benar. Kesemuanya di neraka. Cuma satu yang enggak. Satu tersebut adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku. Dan para companions, para sahabat radhiyallahu anhu. Kita ditunjukkan kepada metode berislam yang ini. Ala salafus soleh, dibukakan hati kita untuk menerima jalan ini. Sementara manusia yang lain berpaling dari jalan ini. Bahkan mungkin mencelanya, menghinanya, menuduhnya dengan segala tuduhan, boro-boro mau menerimanya dan mengikuti jalan tersebut. Tapi kita of all people, of all Muslim, kita of all people, alhamdulillah lahir Islam. Kita of all Muslim, alhamdulillah on the right path. Berada di atas jalan yang hak. Berada di atas jalur yang hak, jalur yang benar. Ya, aku nggak tahu tuh nikmat pertama sama kedua, gedean mana satu sama lain. Ya, karena sedikit manusia yang mendapatkan hidayah ke sini, sedikit. Di antara makna ahlus sunnah pernah kita ketemu tadi apa? Taifah mansurah. Kemudian
ahlul hadis, ahlul athar, ya kan? Ahlus sunnah wal jamaah dan lain-lain nama-nama. Di antara namanya juga ghuraba. Ghuraba. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ja'al islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Wa sawfa ya'udu ghariban. Kelak mereka akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah para orang-orang yang terasingkan tersebut. Ini mereka yang berada di atas Islam yang hak. Di antara para kaum muslimin, yang mereka muslim, tapi beragama yang nggak sesuai dengan Islam yang murni, sebagaimana Rasul datang dengannya, sallallahu alaihi wasallam. Mereka beragama hanya sesuai dengan apa yang berjalan pada kaumnya, apapun itu bentuknya. Ya, ma'adzallah. Itu di antara keutamaan salafiyah. Dan dengan mengikutinya berarti kita telah mengikuti perintah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kita untuk mengikuti sunnah, diperintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sunnah para sahabat. Dengan mengikuti metode salafiyah kita telah merealisasikan yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena mereka yang berada di jalan inilah orang-orang yang paling merealisasikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famin fadliha, juga di antara keutamaannya, annaha imtithalun li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fil haditsil akhar, kama qala taraktu fikum ma in akhadhtum falan tadillu abada, kitabullah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Dan di antara keutamaannya juga dengan mengambil jalan salafism ini sebagai jalan beragama kita, dengan mengambil pemahaman ini, ya, bagi kita untuk beragama, di dalam beragama, okay? Dengan itu kita telah merealisasikan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan perintah itu di dalam hadis lain. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian, ya, dua perkara, dua nilai, dua hal yang kalian takkan tersesat selamanya selama kalian masih berpegang teguh kepada dua hal tersebut, yaitu kepada apa? Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, ya. Wala yatafarraqa, dan tidak akan terpisahkan antara Al-Quran dan sunnah nih, nggak bisa terpisahkan, hatta yarida alayyal haud, sehingga kembali kepadaku kelak di telaga, yakni di Al-Kautsar. Hadzal hadits alladzi allaqahu al-Imam Malik fil Muwatta. Hadis ini adalah hadis yang disebutkan Imam Malik rahimahullah di dalam Muwatta dengan muallaq. Allaqahu yang ini di sini muallaq. Ya, muallaq. Disebutkan sanadnya tapi muallaq. Wa akhrajahu al-Hakim, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Hakim wa ghairu. Hadis muallaq. Oke, muallaq di sini ya. Muallaq yang ini ketika si periwayat hadis ini menyebutkan riwayat dari orang yang dia nggak temui. Tuh. Jadi kayak nih muallaq, menggantung. Tuh. Di ujung Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ujung nih Rasul. Tuh ngegantung. Nah, periwayat di sini ya, di bawah. Tuh, ngegantung, muallaq. Oke? Misal Imam Malik rahimahullah bilang dari Sufyan ats-Tsauri, dari An-Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Imam Malik nggak ketemu Nafi', berarti ngegantung tuh hadis sanadnya. Rantainya ngegantung. Nah, itu yang dibilang hadis muallaq. Zain? Ya, itu diantara mustalah hadis, diantara terms di dalam ilmu hadis. Disebutkan hadis ini oleh Imam Malik rahimahullah di dalam Muwatta tapi muallaq, tapi diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, yakni Hakim Naisaburi rahimahullah, wa ghairuh, dan lain-lain. Wa huwa haditsun hasan, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka aku katakan hadzal hadits yufid. Hadis ini memberikan makna anna min fadli ittiba' tariqatis salafus salih, bahwasanya di antara keutamaan mengikuti metode salafus salih di dalam beragama, as-salamah minadh dhalal. Berarti artinya terselamatkanlah kita dari kesesatan, wal ghanimah minal hidayah. Dan dengan itu maknanya berarti kita beruntung mendapatkan hidayah. Karena Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tak akan pernah tersesat selamanya kalau kalian pegang kepada dua perkara tersebut, kitabullah dan sunnah. Maka mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mereka terselamatkan, alhamdulillah, dari kesesatan.
Dan sebagaimana kita katakan awal tadi, nggak bisa seseorang mengikuti Al-Quran atau bertauhid kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa seseorang beneran mengikuti sunnah Rasul kecuali dengan mengikuti keterangan salafus saleh, para salafus saleh, dan itu sepaket, nggak bisa lepas. Ya, maka keutamaan seseorang yang mengambil jalan ini berarti ia alhamdulillah telah terselamatkan dari kesesatan. Ya. Wa min fadliha anna fiha salamah minan nar. Dan di antara keutamaannya juga bahwasanya di antara keutamaan seseorang mengambil jalan salafus saleh ini di dalam beragama, maknanya adalah terselamatkan ia dari neraka. Faqad jaa fil hadits alladhi akhrajahu Ahmad wa ashabus sunan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Keterangan ini telah datang dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan ashabus sunan, para perawi sunan, ya, radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan ya Allah, sabilullah. Ya. Tsumma khatta khututan an janib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis lain di samping garis yang lurus tersebut. Oke. Di sini Syekh hafizahullah seringkali menceritakan hadis-hadis namun dengan maknanya, menyampaikan hadis-hadis cuma maknan, ya, secara maknanya, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis lain di samping garis yang lurus tersebut. Ya, garis-garis lain yang banyak di kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Dan pada setiap permukaan jalanan tersebut terdapat syaitan yang menyeru manusia kepadanya. Ini manusia berada di jalan yang lurus, diajak belok kiri atau kanan. Ya. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang ini, wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga terpecahkanlah kau, ya, tercerai-beraikanlah kau dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maknanya di sini mungkin adalah di mana terselamatkan dari neraka jelas dalam hadis tadi yang bahwasanya kulluha finnar illa wahidah. Kelak umatku akan terbagi menjadi 73 golongan dan kesemuanya berada di neraka kecuali satu kelompok. Nah, maka mereka yang mengikuti jalan tersebut, jalan salafus saleh, terselamatkanlah mereka dari najiyah mereka, terselamatkanlah mereka dari api neraka, ya. Dan kemudian dari hadis tadi, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka di antara keutamaan salafiyah adalah terselamatkannya mereka dari iftiraq wal ikhtilaf, terselamatkannya mereka dari perpecahan dan perselisihan karena mereka berada di atas jalan yang lurus, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraq bikum an sabili, sehingga kalian tercerai-beraikan, mencar, terpecahkan, tafarraq, furqah, perpecahan tuh, ya, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita ulang-ulang supaya seger, ya. Yang dimaksud dengan perpecahan bukanlah secara bahasa, tidak. Tapi perpecahan yang dimaksud dan dicela oleh syariat adalah ketika seseorang mengambil jalan lain selain jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah perpecahan. Kalaupun jumlah mereka banyak, kompakan dan lain-lain, hitungannya mereka berpecah belah dengan mengambil jalan lain dari jalan Rasul selain dari jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan berjamaah, bersatu, bertahan di atas kesatuan, adalah dengan berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah yang jamaah. Kalaupun mereka bersendirian, merekalah yang jamaah. Kalaupun mereka sedikit, merekalah yang jamaah. Ya. Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan ta'liq, komen
Komentar. Antal jama'ah wa in kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah, kalaupun engkau bersendirian. Ya? Atau al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang jamaah itu adalah yang sesuai dengan yang hak, kalaupun engkau bersendirian. Demikian. Jadi tidaklah makna berjamaah adalah kita bersatu dengan kaum yang berbuat kesyirikan lah, kebidahan dan lain-lain, dan dengan nama persatuan kemudian kita nge-mix sama mereka. Lah enggak begitu. Tetap kita ingkari kekeliruan tersebut. Tetap kita ingkari kekeliruan yang terjadi pada mereka dari sisi tauhidnya sehingga terjadi kesyirikan. Kekeliruan dari sisi ittiba kepada sunnah rasulnya sehingga terjadi error bid'ah. Nah, berangkat dari cinta kita peringatkan kepada mereka. Kita sampaikan kepada mereka petunjuk ini. Ini adalah bentuk cinta kita justru kepada manusia. Ketika kita diam dari kekeliruan, dari kesyirikan yang mereka lakukan, kita diam dari kebid'ahan yang mereka lakukan, dan itu adalah jalan-jalan yang mencelakakan jelas. Oke? Ketika kita diam dari apa yang terjadi demikian pada saudara-saudara kita, maknanya kita menzalimi mereka. Justru bentuk cinta kita dan care kita, kepedulian kita kepada umat, kita peringatkan dari mereka kesyirikan, kita peringatkan dari mereka kebid'ahan dan lain-lain, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang dipertaruhkan, whatever on stake, apapun yang dipertaruhkan di dalam jalan menyampaikan peringatan demikian. Ya? Kita sampaikan sekali lagi out of love, berangkat dari cinta kita, berangkat dari kepedulian kita kepada sesama manusia. Sekali lagi, maka persatuan adalah dengan bertahan di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan dan perpecahan tidaklah dipatokan kepada jumlahnya, bukan? Awas. Ya, tidaklah dipatokan kepada jumlahnya. Famin fadli salafiyah, dan juga di antara keutamaan salafiyah berarti annaha tariqun naji minan nar wa anna man lam yaslukha dakhil tahta qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha fin nar illa wahidah. Di antara keutamaan salafiyah bahwasanya jalan tersebut, metode beragama tersebut adalah metode beragama orang-orang yang terselamatkan dari neraka. Dan bahwasanya mereka, awas nih perhatikan, yang tidak menempuh jalan tersebut, memilih metode salafiyah di dalam beragama, maka mereka termasuk ke dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kesemuanya berada di neraka. Tuh, termasuk ke dalam ancaman, maksudnya begitu, ya. Wa ma'lum anna qawla Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kulluha finnar, anna hadha min nususil wa'id. Nah, ini nih yang kaidah tadi. Dan kita ketahui bahwasanya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kesemuanya di neraka, tuh, itu termasuk nas-nas ancaman, wa'id, ancaman. Ay hadza azab haula alladzin lam yasiru fi fahmi ad-din ala ma kana alaihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabu. Maknanya adalah inilah kelak azab bagi mereka yang tidak berjalan di dalam memahami agama, mempraktekkan agama di atas jalannya Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Fahadha adzabuhum, inilah kelak azab mereka. Wa hum fi masyiatillah, namun mereka diserahkan kepada masyiah Allah. Tuh, insyaallah kalau Allah mau kelak azabahum, Allah azab mereka sebagaimana Allah ancamkan. Wa insya, dan kalau Allah mau ghafara lahum, maka Allah ampuni bagi mereka. Malam ya'tu bisyirk, selama dosa yang dilakukan bukanlah kesyirikan. Kalau udah kesyirikan beda urusannya. Oke? Kama qala ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila ia disyirikkan, tuh, dipersekutukan. Dan Allah ampuni dosa-dosa di bawah itu, di bawah kesyirikan. Duna dzalik, selain kesyirikan, yakni di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapapun yang dikehendakinya. Nah, ayat ini ikhwati rahimakumullah, beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama, Allah tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan, tuh, disyirikan. Maka kesyirikan adalah dosa yang mengabadikan seseorang di dalam neraka. Kesyirikan adalah dosa yang mengabadikan seseorang di dalam neraka. Tapi maknanya, awas, bukannya Allah tidak mengampuni, bukannya Allah tidak menerima taubatnya di dalam hidupnya. Bukan. Ancaman tersebut di dalam ayat itu ditujukan kepada mereka yang mati di atas kesyirikan. Mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya. Adapun mereka yang masih hidup dan kemudian pernah qadarullah berbuat kesyirikan, apakah kita sampaikan kepadanya sesungguhnya Allah tak mengampuni kalau disyirikan?
Sehingga putus asa dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bete lah dia, bete. Oh tadi nama yang ditaubat tah, gitu. Tadi sama gue mau taubat, gak diampuni cenah, gak diampuni, udahlah tanggung, lah. Awas, semua dosa diampuni kecuali syirik. Jangan sampai situ ngomongnya, bikin putus asa harapan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka pintu rajanya, buka pintu harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan maksud ayat itu. Apabila mereka mati di atasnya. Tapi kalau masih hidup, dia bertaubat darinya, nggak ada dosa yang nggak diampuni dengan taubat. Awas, semua dosa sebesar apapun dan dosa bentuk apapun, dengan taubat insya Allah diampuni. Syirik termasuk, syirik termasuk. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum dulunya berada di kesyirikan? Kemudian menjadi the best generation ever. Menjadi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi. Itu sahabat yang kibar ya. Sahabat yang muhdaramin. Sahabat yang muhdaramin, yakni sahabat yang mengalami dua fase. Oke? Yaitu fase jahiliyah dan fase Islam. Itu sahabat senior, kibar, muhdaramin. Bukan sahabat-sahabat yang udah lahir dalam keadaan Islam. Seperti para sahabat junior, sahabat sighar. Oke? Itu kan dulunya syirik. Kemudian diampuni nggak oleh Allah? Diampuni, bahkan jadi menjadi manusia-manusia terbaik radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya Allah tak mengampuni dosa orang yang apabila ia dipersekutukan. Maknanya apa sekali lagi? Diarahkan maknanya kalau orang tersebut mati di atas kesyirikannya dan belum bertaubat darinya, tapi di dalam hidupnya dia bertaubat, mah diampuni insya Allah. Dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa selain itu, dosa-dosa selain kesyirikan. Bagi siapapun yang dikehendakinya, maknanya yang pertama, berarti dosa-dosa lain di bawah kesyirikan. Kesyirikan dosa yang paling tinggi. Maduna dzalik, maduna yakni yang di bawahnya. Berarti yang paling tinggi syirik, no. Okay? Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maduna artinya itu di bawah atau selain. Bagi siapapun yang dikehendakinya, di sini Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah rahimahullah ajib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, hatta walau lam yatub minha. Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Allahu Akbar. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Ya, diserahkan dia. Makanya kita bilang, orang-orang yang mati di atas dosa-dosa besar selain kesyirikan, diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampunin. Biar kata dia belum taubat, Allah mau ampunin, Allah mau ampunin. Siapa yang mau kritik Allah? Siapa yang mau menyanggah keputusan Allah? Tidakkah kita ingat pelacur yang memberi minum seekor anjing? Diampunin gak sama Allah? Dimasukin surga gak? Ada cerita dia taubat gak? Wallahu a'lam. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Ya, demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak bertaubat aja bisa jadi diampun. Apalagi yang itu bukan terus enggak taubat juga diampunin terus cuek aja. Lah. Males yang kayak gitu mah. Mereka yang emang terlihat masih ada kekhawatirannya, keselamatannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mindset kita ke situ. Bukan, yang enggak taubat juga bisa jadi diampunin. Bukan begitu mindset kita. Mindset kita ke arahnya berarti, yang enggak taubat aja bisa jadi kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalah lagi kita memilih jalan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju pengampunan Tuhan kalian. Jadi bersegeralah menuju taubat. Dan surga itu yang luasnya antara langit dan bumi itu sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, di antara nilai-nilai inti ketakwaan adalah taubat. Ya? Kemudian, wa min fadlis salafiyah. Anda teruskan ya? Kecepatan enggak? Enggak kan ya? Wa min fadli salafiyah, dan di antara keutamaan salafiyah juga ma jaa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, yaitu keterangan yang datang di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Setelah jelas datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian ia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Maka kelak kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, dan kami akan lemparkan mereka kepada jahannam, neraka. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Fa inna man yushaqiqir rasul, Syekh Hafizahullah berkata, maka sesungguhnya barang siapa yang menentang jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya yakni yamshi fil Islam ala ghairi tariqir rasul, di mana ia berjalan di dalam Islam tapi enggak di atas jalan yang di mana Rasul berada di atasnya. Jalan-jalan lain di dalam Islam berbeda dengan jalannya Rasul di dalam Islam, yakni beragamanya, alaknya enggak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ala ghairi sabilil mu'minin, dan berjalan di atas Islam, di atas jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Alladhi yasduq awwala ma yasduq ala sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibilang dan jalannya orang-orang yang beriman, pasti langsung refleks awal nih kepada siapa paling mantas dibilang orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa? Para sahabat. Ada pilihan lain enggak? Enggak ada. Maka berpaling dari jalannya orang-orang yang beriman, yakni berpaling dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya udah itu, sesederhana itu. Itulah juga jalan orang-orang yang dilimpahkan nikmat atas mereka. Itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, kau limpahkan nikmat atas mereka. Siapa lagi? Kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ayat itu turun, siapa yang mendapatkan limpahan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat radhiyallahu anhum. Ya, yang paling worthy, paling layak mendapatkan gelar an'amta alaihim yang kau berikan nikmat atasnya, siapa lagi? Kalau bukan sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan demikianlah faham umumnya manusia pada masa itu. Faham berislam umumnya manusia di masa Rasul demikian. Mereka semua di atas hak. Ketika mereka bilang, aku muslim, berarti fix sudah. Dia muslim di atas jalan Rasul dan para sahabat. Karena nggak ada jalan lain dulu. Makanya ketika dibilang nas, artinya para sahabat. Makanya kaum munafikin. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, aminu kama amanan nas. Tuh, berimanlah kalian sebagaimana berimannya orang-orang. Tuh, orang-orang dulu umumnya orang, berimannya para sahabat bersama Rasul. Selalu untuk umumnya manusia berimannya benar. Di atas manhaj yang hak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum munafikin tuh suruh beriman kayak begitu. Aminu kama amanan nas. Qalu, mereka kata, anu'min kama amanas sufaha. Masa kita mau beriman sebagaimana gaya berimannya orang-orang bodoh itu? Dibilang safi, para sahabat safi, dibilang safi. Nah, Allah langsung bantah mereka, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu yang bodoh. Maka, syuf, yang berpaling dari jalan sahabat radhiyallahu anhu, nggak smart mereka. Mereka nggak tahu mana jalan yang membawakan kepada kecelakaan, mana jalan yang membawakan kepada keselamatan mereka. Nah, orang yang demikian nggak smart hakikatnya. Kalaupun mungkin punya banyak pengetahuan, genius, tapi nggak smart ketika dia nggak tahu mana jalan yang membawakan keselamatan baginya, mana jalan yang membawakan kecelakaan baginya. Seseorang yang polos, nggak punya banyak pengetahuan dan wawasan mungkin, tapi dia berada di atas jalan yang hak, jalan Rasul dan para sahabat, itu orang yang smart berarti. Sebagaimana si budak wanita yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Di mana Allah? Budak wanita lagi, bangsa sering ngaji nggak sama Rasul? Wanita aja jarang, apalagi budak. Tapi waktu dites akidahnya, manhajnya, aina Allah? Di mana Allah? Masih di atas fitrah yang bersih. Wa man ana? Siapa aku? Rasulullah. Rasul bilang, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan tuh wanita, sesungguhnya dia beriman. Rasul bilang dia beriman. Itu tazkiyah itu. Karena bilang orang beriman tuh nggak boleh. Kita bilang dia muslim, nggak boleh bilang mukmin. Karena iman urusan hati, ghaib kan. Rasul sampai berani bilang dia beriman, oh berarti wahyu itu datang. Faham nggak? Karena kan yang lain sahabat bilang ini sahib mukmin, bal muslim, kata Rasul. Jangan muslim. Ada kan teguran demikian? Tapi kok ini wanita dibilang dia mukminah? Berarti apa ya?
Info tuh, turun, wahyu. Dia fix beriman. Dan dia seorang budak wanita, bangsa banyak gak wawasannya? Jenius gak? Tapi dia smart, karena dia tahu jalan yang membawakan keselamatan bagi dia. Walaupun makhluk-makhluk dengan ilmu yang banyak, dengan gelar yang banyak, tapi mereka berpaling dari jalan salah. Hakikatnya mereka sufaha, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu yang sufaha. Tapi mereka nggak sadar, nggak tahu. Ya, mereka nggak notice kalau mereka sufaha. Ya. Nah, awal ma yasduq, ketika dibilang jalannya orang-orang yang beriman, langsunglah kita terarahkan pemikiran kita kepada siapa lagi? Kalau bukan sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ayat itu turun, maknanya ketika ayat itu turun, siapa yang beriman selain para sahabat radhiyallahu anhum? Ya. Fa inna man yushaqiqir rasul wa yukhalif sabilal mu'minin fa innahu yakunu mu'ridan lidukhul jahannam فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَتُهُ. Maka barang siapa yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengambil jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni jalan para sahabat, maka dia terancam untuk masuk neraka. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Tuh, gitu. Oke? Ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penentangan terhadap Rasul tidaklah bentuknya dengan pernyataan tasrih, terang-terangan. Seorang muslim bilang, aku menentang Rasul SAW. Tidak akan kau temukan itu. Dari 73 golongan yang manapun lagi. Nggak akan kau temukan seorang muslim berani bilang, aku menentang Rasul SAW. Bentuk penentangan Rasul nggak begitu. Oke? Bentuk penentangan Rasul adalah ketika kau beragamanya nggak sesuai, beragama ala Rasulullah. Nah, cara kau beragama, akidahmu, ibadahmu, mindsetmu, dan lain-lain, nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk penentangan. Udah dibilangin bahwa yang kau lakukan nih nggak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada Rasul ngajarin yang kau lakukan. Atau akidah yang kau yakini ini bentuk kesyirikan. Rasul sama sekali nggak mengajarkannya, bahkan mengingkarinya. Terus dia berkeras di atas apa yang dia lakukan. Nah itu menentang Rasul itu begitu. Bentuknya begitu. Ya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kalau seseorang melakukan hal itu berangkat dari ketidaktahuan, uzur. Tapi setelah datang padanya petunjuk, udah dibilangin. Udah disampaikan padanya bahwa yang kau lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah datang padanya petunjuk. Dan kemudian dia mengikuti jalan lain, yakni metode beragama ala-ala yang lain, ghairu sabilil mu'minin. Selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni selain metode beragama ala para sahabat radhiyallahu anhum, maka kami hukum mereka. Hukuman ini di dunia dan di akhirat. Di dunia nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Selalu kita bilang, digituin sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, nuzayyinu lahu dhalalati. Kami hiasi baginya kesesatan-kesesatannya sehingga ia semakin yakin di atas kesesatannya, semakin terlarut di atas kesesatannya. Sehingga seseorang, seringkali kita lihat, berani dia mati di atas kekeliruan dan kesesatannya. Kenapa sampai segitunya? Itu Allah ulur sengaja. Allah palingkan ke arah mereka berpaling. Mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan nama jihad, bom-bom bunuh diri dan lain-lain, sampai berani mati kan? Iya kan? Kok bisa sampai seyakin itu? Yakin bener bro? Sampai berani mati sih yakinnya berarti nggak nanggung kan? Kok bisa sampai seyakin itu? Allah palingkan hatinya tuh itu. Dibiarin dia ngalir di atas kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla. Itu hukumannya di dunia. Berpaling dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, kami buat dia kami jadikan ia semakin yakin di atas kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Di akhirat nanti, kami lemparkan mereka ke jahannam. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jelas, di antara keutamaan salafiyah adalah terselamatkannya seseorang dari neraka, dari ayat ini ya, terselamatkannya seseorang dari neraka dan kemudian terselamatnya seseorang dari dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terselamatkannya dia dari dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya diberinya ia petunjuk ke arah jalan yang hak.
Terselamatkan ia dari neraka, maknanya diberinya, ditempatkannya ia kelak di surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Wa minan nususis sabiqah, maka dari nas-nas yang telah kita sebutkan, ta'lamun. Nah, kalian semua tahu. Ma huwa hukmul akhdhi bis salafiyah. Apa dong hukumnya mengambil metode salafi ini di dalam beragama? Hukmuha huwal wujub. Idzan hukmuha huwal wujub. Dari situ kita dapat pahami. Maka hukum bagi seseorang untuk mengambil jalan salafism ini sebagai jalan beragamanya, hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ya kan? Wajib udah. Fala yasihhu li muslim, maka tidaklah sah, tidaklah boleh bagi seorang muslim yashhad an la ilaha illallah, dia telah bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. La yasihhu minhu islamu, masih enggak benar keislaman dia, islaman sahihan, belum tepat keislamannya, saliman minal bid'ah, belum terselamatkan dia dari bid'ah-bid'ah, kecuali illa bittiba' tariqatis salafus salih, kecuali hanya dengan cara mengikuti metode salafus salih di dalam beragama. Fa idza khalafa tariqatas salafus salih, dan apabila ia mengambil jalan lain selain jalan yang dibawa oleh salafus salih, fa huwa min ahli ibtida', maka dengan itu tergolongkanlah ia masuk ahli ibtida', ahli bid'ah, ya. Wa min ahli tatarruf, termasuklah ia yang disebut tatarruf. Tatarrufnya ini ekstrim. Dibilang ekstrim, patokan ekstrim atau enggak, ini sesuai dengan kitabullah atau sunnah Rasul enggak? Gitu loh. Mau ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan? Kan ekstrim ke kanan, katakanlah yang ngebom ini itu. Nah itu. Ekstrim ke kiri yang liberal, ya ekstrim juga itu hitungannya. Tatarruf artinya. Oke? Karena hakikatnya adalah yang hak adalah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhil fil wa'id as-sabiq. Nah, orang-orang yang demikian berpaling dari jalan salafus saleh, masuklah mereka ke dalam ancaman yang barusan cenah. Fal akhdhu termasuklah mereka ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan. Fal akhdhu bis salafiyah wajibun 'alal muslim. Maka mengikuti jalan salafism ini, metode salafi di dalam beragama itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Idza arada an yakuna 'ala tariqat ahli sunnah wal jamaah, apabila ia hendak untuk berada di atas jalannya ahlus sunnah wal jamaah, ala tariqat at-ta'ifah al-mansurah, apabila ia hendak untuk berada di atas jalannya kelompok yang dimenangkan, allati la yadurruha man khalafaha wala man harabaha, yang dimana kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak tergentarkan oleh orang-orang yang mengingkarinya atau orang-orang yang memeranginya, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah, kama jaa fil hadits 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang keterangannya di dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah zahirah. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku, senantiasa mereka dimenangkan di atas hak, senantiasa mereka menampakkan yang hak, la yadurruha man khalafaha. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkarinya, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang kelak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap firm, thabat sampai datang ajal. Ya. Wa man khalafa tariqata salafiyah fahuwa athim wa mubtadi'. Dari nas-nas tadi dapat kita juga fahami. Maka barang siapa yang mengambil jalan lain selain jalannya salafus saleh, selain metode salafiyah di dalam beragama, maka dengan itu ia athim, dia jadi berdosa. Mubtadi', dengan itu ia berada di dalam kondisi bid'ah. Ya? Berbuat bid'ah berarti dia di dalam agama. Bi uslubihi au bi tariqatihi fil Islam, dengan cara berislamnya, metode berislamnya itu dia keliru. Ya? Tariqah mubtada'ah, metode yang dibuat-buat oleh manusia, bukan metode yang hak. La tumatsil al-Islam as-sahih, tidak menampakkan keislaman yang sesungguhnya, yang benar. Ya? Alladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan keislaman yang dicontohkan dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.